never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Bos Gresini beri dukungan penuh. Marc Marquez siap uji Ducati Desmosedici GP25 di sirkuit Misano. Marc Marquez, bintang MotoGP yang kini menjadi bagian dari tim Gresini Racing, akan segera menguji motor terbaru Ducati Desmosedici GP25 dalam sebuah tes eksklusif di sirkuit Misano. Tes ini, yang tanggal pastinya masih dirahasiakan, akan menjadi langkah awal Marquez dalam mempersiapkan diri untuk musim MotoGP 2025 mendatang, di mana ia akan membalap bersama tim pabrikan Ducati Lenovo. Meskipun kontraknya dengan Ducati Lenovo baru dimulai pada 2025, uji coba ini akan menjadi pengalaman pertama bagi Marquez merasakan performa dari motor legendaris Ducati yang telah menaklukkan banyak podium dalam beberapa musim terakhir. Dalam kesempatan yang cukup unik ini, tim Gresini Racing memberikan dukungan penuh kepada Marquez, meskipun ia masih terikat kontrak dengan mereka untuk musim 2024. Carlo Merlini, bos Gresini Racing, menyatakan bahwa ia sangat mendukung uji coba ini karena hal tersebut penting untuk perkembangan Marquez dalam proses adaptasinya dengan Ducati. Merlini menegaskan bahwa tim Gresini bangga bisa menjadi bagian dari transisi besar dalam karir Marquez sebelum ia bergabung dengan Ducati Lenovo. Nadia Padovani, CEO Gresini Racing, sangat optimis bahwa kesempatan Marc Marquez untuk menguji Desmosedici GP25 akan membawa dampak positif, tidak hanya untuk sang pembalap, tetapi juga untuk tim Gresini. Padovani menyebut bahwa kolaborasi dengan Marquez selama 1 tahun penuh akan memberikan kontribusi besar bagi perkembangan tim, terutama dalam menghadapi persaingan ketat di grid MotoGP. Dukungan penuh kami berikan untuk Marc dalam proses adaptasinya dengan Ducati. Meski ia akan membalap dengan kami pada musim 2024, kami sangat memahami pentingnya uji coba ini bagi masa depannya. Misano, yang merupakan salah satu sirkuit ikonik di Italia, dipilih sebagai tempat pengujian Desmosedici GP25 oleh Marquez. Tes ini akan sangat penting bagi Marquez untuk memahami karakteristik motor Ducati, terutama dari segi tenaga dan handling. Ducati Desmosedici GP terkenal sebagai salah satu motor dengan kecepatan tertinggi di grid, namun membutuhkan gaya balap yang berbeda dibandingkan motor Honda RC213V yang sudah lama dikendarai Marquez. Dengan uji coba di Misano ini, Marquez akan mendapatkan gambaran awal tentang tantangan yang akan dihadapinya saat mengendarai Desmosedici GP25. Meskipun uji coba ini belum secara resmi menjadi bagian dari musim balap, hasil dari tes ini akan menjadi masukan berharga bagi Ducati dalam mempersiapkan motor untuk musim 2025. Desmosedici GP25 yang akan diuji Marquez adalah versi prototipe yang sudah dilengkapi dengan teknologi terbaru Ducati, yang terus berinovasi dalam hal aerodinamika dan performa mesin. Motor ini dirancang untuk mempertahankan dominasi Ducati di kejuaraan MotoGP dan memberikan peluang bagi Marquez untuk kembali merebut gelar juara dunia. Marc Marquez dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif dan kemampuan adaptasi yang luar biasa. Namun, peralihan dari Honda ke Ducati bukanlah sesuatu yang mudah. Motor Honda, yang memiliki keseimbangan dan handling berbeda, telah menjadi bagian dari gaya balap Marquez selama bertahun-tahun. Kini, ia harus beradaptasi dengan karakteristik Ducati yang lebih liar dan menuntut akurasi tinggi, terutama dalam hal akselerasi dan pengereman. Setiap motor memiliki keunikan sendiri, dan Ducati jelas sangat berbeda dari Honda. Namun saya melihat ini sebagai tantangan baru, dan saya tidak sabar untuk menguji Desmosedici GP25, kata Marquez dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu. Ia mengakui bahwa butuh waktu untuk sepenuhnya memahami motor baru ini, tetapi yakin bahwa dengan pengalaman yang ia miliki, proses adaptasi akan berjalan lebih lancar. Pada musim 2024, Marquez telah membalap dengan Gresini Racing, menggunakan Desmosedici GP versi sebelumnya. Tahun tersebut menjadi tahun penyesuaian bagi Marquez, sebelum akhirnya ia secara resmi bergabung dengan Ducati Lenovo pada 2025. Namun, uji coba ini akan menjadi pijakan penting bagi Marquez untuk memahami seberapa jauh ia perlu beradaptasi untuk mengendarai motor yang dikenal sangat kompetitif ini. MotoGP musim 2025 akan menjadi salah satu musim yang paling dinantikan, terutama karena Marc Marquez akan tampil dengan motor pabrikan Ducati Lenovo. Kombinasi antara talenta luar biasa Marquez dan kekuatan teknis Ducati diharapkan akan membawa kesuksesan besar bagi keduanya. Marquez,
yang telah menghadapi berbagai cedera dan tantangan selama beberapa musim terakhir, bertekad untuk kembali ke puncak performanya bersama Ducati. Banyak pengamat MotoGP yang menilai bahwa perpindahan Marquez ke Ducati Lenovo adalah langkah strategis yang bisa membangkitkan kembali dominasinya di kejuaraan dunia. Setelah bertahun-tahun menguasai balap dengan Honda, kini Ducati menjadi platform baru yang diakini bisa memberikan peluang lebih besar bagi Marquez untuk kembali bersaing di posisi terdepan. Sementara itu, Gresini Racing akan menikmati satu musim penuh bersama Marquez pada 2024, yang dipandang sebagai salah satu peluang besar bagi tim independen ini untuk meraih prestasi lebih tinggi. Nadia Padovani berharap bahwa kolaborasi singkat dengan Marquez akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi performa tim di musim mendatang. Dengan dukungan penuh dari Gresini Racing dan persiapan yang matang untuk menguji Ducati Desmosedici GP25 di Misano, Marc Marquez kini memasuki babak baru dalam karirnya yang cemerlang. Tes ini akan menjadi awal dari transisi penting yang akan membawanya menuju musim 2025 bersama Ducati Lenovo. Bagi penggemar MotoGP di seluruh dunia, momen ini adalah salah satu yang paling ditunggu-tunggu, di mana Marquez akan memulai perjalanan baru untuk merebut kembali dominasinya di kejuaraan dunia MotoGP. Marquez siap coba Ducati Desmosedici GP25, awal perjalanan baru bersama tim Ducati Lenovo. Marc Marquez, juara dunia MotoGP 6 kali, kini bersiap untuk memulai babak baru dalam karirnya. Marquez akan segera menguji motor terbaru Ducati Desmosedici GP25, sebuah prototipe yang dirancang untuk musim MotoGP 2025 mendatang. Tes ini kabarnya akan digelar di sirkuit Misano, meski tanggal pastinya masih dirahasiakan. Meskipun kontrak resmi Marquez dengan Ducati Lenovo baru akan berlaku mulai tahun 2025, uji coba ini akan menjadi langkah awal penting bagi sang pebalap dalam beradaptasi dengan mesin Ducati. Tim Gresini Racing, yang menjadi tempat Marquez berlabuh pada musim 2024, akan menjadi peralihan yang penting dalam karirnya sebelum ia benar-benar menjadi bagian dari tim pabrikan Ducati Lenovo. Misano, sebuah sirkuit yang sangat akrab bagi para pebalap MotoGP, menjadi tempat yang dipilih untuk uji coba Desmosedici GP25. Pengujian ini diharapkan dapat memberikan gambaran awal bagi Marquez tentang karakteristik motor yang akan menjadi tunggangannya pada musim MotoGP 2025. Dengan pengalaman panjangnya bersama Honda, perpindahan ke Ducati akan menjadi tantangan besar, terutama dalam hal adaptasi terhadap gaya balap dan karakteristik teknis motor Ducati. Motor Ducati Desmosedici GP dikenal memiliki tenaga besar dengan akselerasi yang sangat kuat, namun membutuhkan gaya balap yang berbeda dibandingkan motor Honda RC213V yang selama ini digunakan Marquez. Kemampuan Marquez untuk cepat beradaptasi dengan motor baru ini akan menjadi salah satu faktor kunci dalam kesuksesannya bersama Ducati di masa depan. Pengujian di Misano ini pun menjadi momen penting dalam proses transisi tersebut. Ducati Desmosedici GP25 adalah prototipe terbaru yang dirancang untuk musim MotoGP 2025. Motor ini kabarnya membawa sejumlah inovasi teknis yang disempurnakan dari model sebelumnya. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati telah dikenal sebagai salah satu pabrikan dengan inovasi teknis terdepan di grid MotoGP, terutama dengan sistem aerodinamis dan perangkat elektroniknya yang canggih. Kehadiran Desmosedici GP25 diharapkan bisa melanjutkan dominasi Ducati di MotoGP, setelah sukses besar di musim-musim sebelumnya. Marquez, yang terkenal dengan kemampuannya mengendalikan motor dalam kondisi sulit, diharapkan dapat memanfaatkan teknologi terbaru dari Ducati untuk kembali ke puncak performa. Motor Ducati dikenal dengan mesin V4 yang bertenaga besar dan memiliki kecepatan puncak yang luar biasa. Namun di sisi lain, motor ini membutuhkan pendekatan yang lebih presisi, terutama saat keluar dari tikungan dan saat menaklukkan sirkuit-sirkuit yang teknikal. Hal inilah yang menjadi tantangan utama bagi Marquez dalam tes mendatang. Perpindahan ke Ducati Lenovo tentu bukan tanpa tantangan. Setelah bertahun-tahun bersama Honda, dilanjut ke Gresini Racing, Marc Marquez masih harus menyesuaikan gaya balapnya dengan karakteristik Ducati yang berbeda. Bukan hanya dari segi teknis motor, tetapi juga dari segi kolaborasi dengan tim baru yang memiliki budaya dan pendekatan yang berbeda. Namun, dengan rekam jejak Marquez yang luar biasa, banyak yang percaya bahwa dia mampu menaklukkan tantangan ini.
Marquez dikenal sebagai salah satu pebalap paling berbakat dan keras kepala di lintasan, yang tak mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Adaptasi Marquez terhadap motor Ducati Desmosedici GP25 akan menjadi salah satu kisah yang paling dinantikan dalam MotoGP beberapa tahun ke depan. Dalam beberapa kesempatan, Marquez juga menyebut bahwa ia merasa tertantang untuk mengendarai Ducati, mengingat motor ini telah terbukti kompetitif di berbagai kondisi lintasan. Kemampuannya untuk memahami keunggulan dan kelemahan Ducati melalui tes ini akan menjadi kunci kesuksesannya di musim 2025. MotoGP musim 2025 akan menjadi musim yang sangat dinantikan, terutama dengan kehadiran Marc Marquez di tim Ducati Lenovo. Kolaborasi antara Marquez dan Ducati dianggap sebagai salah satu perpaduan yang paling dinantikan, mengingat kedua pihak memiliki reputasi besar di dunia balap motor. Ducati sendiri telah menikmati dominasi dalam beberapa tahun terakhir, dengan motor-motornya yang kuat dan berbagai inovasi teknis yang mereka perkenalkan. Di sisi lain, Marquez dengan pengalamannya yang luas dan kemampuannya beradaptasi dengan cepat menjadi aset besar bagi tim Ducati dalam upaya mereka mempertahankan dominasi di MotoGP. Tes di Misano ini akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Marquez menuju musim 2025. Banyak penggemar dan pengamat MotoGP yang penasaran bagaimana Marquez akan tampil dengan Ducati, dan apakah ia mampu membawa Ducati ke level yang lebih tinggi lagi. Dengan segala pengalamannya, Marquez berpeluang besar untuk menjadi kekuatan besar di atas Ducati Desmosedici GP25. Kini, publik tinggal menunggu tanggal pasti uji coba ini, di mana Marc Marquez akan mencoba motor yang bisa jadi akan mengantarkannya menuju gelar juara dunia ke-7 di MotoGP. Marc Marquez resmi disabotase, kesulitan mengejar Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di sisa MotoGP 2024. Musim MotoGP 2024 yang penuh drama kembali memanas setelah kabar mengejutkan mengenai Marc Marquez. Pembalap asal Spanyol itu tampaknya menghadapi tantangan besar dalam sisa musim ini. Pasalnya, Ducati dikabarkan melakukan perubahan signifikan pada motor andalannya, Desmosedici GP23. Langkah ini terkesan sebagai sabotase yang dapat menghambat Marquez dalam mengejar duo Ducati, Francesco Bagnaia dan Jorge Martin, yang saat ini mendominasi klasemen kejuaraan. Keputusan Ducati untuk merombak kembali setelan motor ke spesifikasi awal musim tidak bisa dipandang sebelah mata. Keputusan ini dilakukan setelah insiden yang melibatkan Marc Marquez di race MotoGP Mandalika 2024 pada minggu lalu, di mana motor Marquez terbakar secara misterius di tengah balapan. Peristiwa ini memicu spekulasi, dan banyak yang menilai bahwa ada perubahan tersembunyi yang dilakukan Ducati untuk memperlambat motor tahun 2023. Yang menjadi sorotan utama adalah penghilangan komponen penting yang sebelumnya menjadi kunci kesuksesan Ducati, yakni Fluid atau roda gila. Komponen ini terletak di sisi kiri motor dan memiliki peran vital dalam kinerja Desmosedici GP23. Fluid berat yang digunakan Ducati awalnya memberikan keuntungan besar karena mesinnya menjadi lebih lambat dalam respons, namun justru meningkatkan traksi di lintasan. Namun, dalam perubahan terbaru, Fluid ini dihilangkan dari beberapa motor Ducati, yang membuat Desmosedici GP23 versi 2024 kembali ke spesifikasi awal musim. Konsekuensinya, performa motor sedikit menurun. Pembalap Gresini Racing yang menggunakan Ducati, saat dimintai pendapatnya, mengaku perubahan tersebut memengaruhi cara dia membalap. Ya, penghapusan itu berdampak besar pada cara saya balapan, tapi tidak ada gunanya mengeluh. Anda tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan apa yang ada, diungkapnya. Dalam waktu 5 hari, tepatnya dari MotoGP Mandalika hingga MotoGP Jepang di Motegi, Ducati dengan cepat mengembalikan spesifikasi motor ke setelan awal musim. Keputusan ini memengaruhi 4 rider yang berlaga dengan Desmosedici GP23, termasuk Marquez. Banyak pengamat MotoGP yang mempertanyakan langkah Ducati ini. Meski tidak ada pernyataan resmi mengenai tujuan dari perubahan tersebut, beberapa sumber internal menyebutkan bahwa ini bisa menjadi bagian dari strategi untuk memperlambat dominasi pembalap tertentu, termasuk Marquez yang baru bergabung dengan Gresini Racing musim ini. Dengan motor yang sengaja dibuat lebih pelan, Ducati mungkin mencoba untuk menyeimbangkan kompetisi, terutama dengan Bagnaia dan Jorge Martin yang terus menekan di puncak klasemen.
Namun, perubahan tersebut tampaknya tidak terlalu mempengaruhi performa Marc Marquez. Meski Desmosedici GP23 yang ia kendarai telah mengalami perubahan, Marquez masih mampu menunjukkan kehebatannya di MotoGP Jepang. Di sirkuit Motegi, ia berhasil naik podium baik di sprint race maupun race utama, menunjukkan bahwa kemampuan seorang juara dunia 8 kali seperti Marquez tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Dengan sisa musim MotoGP 2024 yang semakin mendekati akhir, pertarungan di papan atas semakin sengit. Marquez, yang sempat dianggap sebagai pesaing serius bagi Bagnaia dan Jorge Martin di awal musim, kini menghadapi tantangan besar dengan motor yang performanya telah diubah. Meski begitu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dan tetap memberikan perlawanan di setiap balapan. Jorge Martin, yang saat ini memimpin klasemen, masih menjadi favorit untuk merebut gelar juara. Namun, Francesco Bagnaia juga semakin dekat, siap merebut posisi teratas kapan saja. Dengan Ducati yang merombak kembali Desmosedici GP23 ke spesifikasi awal, persaingan di tim pabrikan Ducati juga semakin ketat. Sementara itu, Marquez harus berjuang lebih keras untuk mengejar ketertinggalan di sisa musim ini. Meskipun performanya di MotoGP Jepang membuktikan bahwa dia masih mampu bersaing di level tertinggi, kondisi teknis motor yang tidak sepenuhnya mendukung bisa menjadi hambatan besar. Akan sangat menarik untuk melihat bagaimana strategi Marquez dan timnya di Gresini Racing menghadapi situasi ini. Apakah dia akan mampu menembus dominasi Bagnaia dan Martin, atau justru perubahan ini akan menandai akhir dari perjuangannya di musim MotoGP 2024? Dengan Ducati yang mengambil langkah mengejutkan dengan merombak motor andalannya, Marc Marquez kini menghadapi tantangan lebih berat dalam mengejar ketertinggalan dari Francesco Bagnaia dan Jorge Martin di sisa musim MotoGP 2024. Penghapusan Fluhel dari Desmosedici GP23 yang berimbas pada performa motor tampaknya ditujukan untuk mengubah dinamika persaingan, namun tidak cukup untuk menghentikan ambisi Marquez yang masih mampu naik podium di MotoGP Jepang. Sisa musim akan menjadi panggung terakhir bagi Marquez untuk membuktikan apakah dia bisa mengatasi kendala teknis ini dan tetap bersaing di level tertinggi MotoGP. Pedro Acosta komentari aksi Marc Marquez yang sukses asapi Enea Bastianini di MotoGP Jepang 2024. Itu hanya kebetulan. MotoGP Jepang 2024 yang berlangsung di sirkuit Motegi menghadirkan drama dan kejutan, terutama dalam pertarungan antara Marc Marquez dan Enea Bastianini. Marquez, yang start dari posisi ke-9, berhasil menembus jajaran terdepan dan mengamankan podium ketiga, mengalahkan beberapa pembalap top, termasuk Enea Bastianini yang berada di posisi lebih baik di grid dan mengendarai motor lebih mutakhir, Desmosedici GP24 pabrikan Ducati Lenovo. Keberhasilan Marquez finish di urutan ketiga dengan motor Desmosedici GP23 dari Gresini Racing menimbulkan banyak diskusi di kalangan pengamat dan pembalap. Salah satunya datang dari Pedro Acosta, bintang muda MotoGP yang memberi komentar tajam bahwa hasil Marquez hanya kebetulan belaka. Menurut Acosta, keunggulan Marquez di balapan kali ini lebih disebabkan oleh motor GP23 yang lebih mudah dikendalikan di sirkuit Motegi, bukan karena skill luar biasa dari Marquez. Marc Marquez memulai balapan dari posisi yang tidak menguntungkan, yakni posisi ke-9. Namun, dengan kemampuan balapnya yang dikenal agresif dan strategis, ia berhasil menyalip beberapa pembalap di depannya. Salah satu momen paling signifikan adalah ketika Marquez berhasil melewati Enea Bastianini, yang memacu Desmosedici GP24, motor terbaru yang seharusnya menawarkan performa lebih tinggi dibandingkan GP23 yang digunakan Marquez. Sepanjang balapan, Marquez menunjukkan kontrol luar biasa atas GP23, mengoptimalkan potensi motor untuk mendapatkan kecepatan terbaik di tikungan-tikungan sempit dan menyalip dengan presisi. Di lintasan lurus, Marquez juga memanfaatkan slipstream dari pembalap-pembalap di depannya, membuat balapannya semakin mengesankan. Akhirnya, Marquez mampu mencapai garis finish di posisi ketiga, sebuah pencapaian yang tidak disangka banyak orang mengingat posisinya di grid. Meskipun kemenangan ini menunjukkan kebangkitan Marquez setelah beberapa musim yang sulit, Pedro Acosta memandangnya secara berbeda.
Dalam sebuah wawancara pasca balapan, Acosta mengungkapkan bahwa hasil Marquez tidak sepenuhnya mencerminkan keunggulan skill balapnya, melainkan keberuntungan yang datang dari motor Desmosedici GP23 yang lebih cocok dengan karakteristik sirkuit Motegi. Pedro Acosta, yang dikenal sebagai salah satu pembalap paling berbakat dan vokal di generasi mudanya, tidak ragu menyampaikan pandangan kontroversial tentang hasil balapan ini. Menurut Acosta, aksi Marquez mengasapi Bastianini lebih disebabkan oleh kecocokan GP23 dengan Motegi, bukan karena Marquez memiliki keunggulan signifikan dalam skill dibandingkan Bastianini atau pembalap lainnya. Motegi adalah sirkuit yang membutuhkan kestabilan dan akselerasi keluar tikungan, dan saya rasa GP23 lebih stabil di sini dibandingkan GP24. Marquez memang pembalap hebat, tapi jika dia mengandalkan motor yang sama dengan Bastianini, hasilnya mungkin berbeda. Jadi, saya pikir ini lebih soal kebetulan dan kondisi motor yang mendukung, kata Acosta dalam pernyataannya. Komentar Acosta ini segera menjadi perbincangan panas di paddock, terutama karena Marquez dikenal sebagai pembalap yang jarang bergantung sepenuhnya pada teknologi motornya. Banyak yang melihat pernyataan Acosta sebagai kritik halus terhadap performa Bastianini, yang gagal memanfaatkan keunggulan motor Ducati terbaru di Motegi. Sementara Marquez berjaya dengan GP23, Enea Bastianini yang mengendarai Desmosedici GP24 tampaknya kesulitan menemukan ritme di balapan ini. GP24 adalah motor terbaru Ducati, yang diprediksi akan menjadi salah satu senjata terkuat di grid MotoGP 2024. Namun, di Motegi, Bastianini tidak mampu menunjukkan performa yang optimal. Meskipun memulai balapan dari posisi lebih baik daripada Marquez, Bastianini kehilangan momentum setelah lap-lap awal dan akhirnya harus puas finish di luar posisi 3 besar. Beberapa pengamat berpendapat bahwa GP24, yang masih dalam tahap pengembangan untuk penyesuaian dengan berbagai sirkuit, mungkin tidak cocok dengan karakteristik Motegi yang mengutamakan stabilitas dan akselerasi cepat dari tikungan lambat. Bastianini sendiri mengakui bahwa GP24 belum sepenuhnya menyatu dengan gaya balapnya di Motegi. Motor ini memiliki potensi yang besar, tetapi saya masih mencari pengaturan yang tepat. Motegi sangat menuntut, dan mungkin GP24 belum benar-benar siap untuk sirkuit seperti ini, ungkap Bastianini pasca balapan. Dengan hasil ini, jelas ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh tim Ducati Lenovo untuk mengoptimalkan GP24 di sisa musim. Komentar Pedro Acosta yang menyebut kemenangan Marquez di Motegi sebagai kebetulan menimbulkan perdebatan di kalangan pengamat MotoGP. Ada yang sepakat dengan Acosta bahwa GP23 lebih cocok dengan karakteristik Motegi, sementara yang lain meyakini bahwa Marquez sekali lagi membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Menurut Carlo Pernat, seorang pengamat senior MotoGP, Marquez memanfaatkan motor GP23 dengan cara yang luar biasa. Mark tahu bagaimana memaksimalkan potensi motornya, tidak peduli apakah itu GP23 atau GP24. Kunci kemenangannya adalah pengalaman dan skill. Mungkin benar GP23 lebih cocok di sini, tetapi kita tidak bisa melupakan betapa luar biasanya Marquez dalam hal memanfaatkan peluang, ujar Pernat. Namun, di sisi lain, analis balapan Simon Cravar memberikan pandangan yang lebih sejalan dengan Acosta. Saya pikir ada benarnya apa yang dikatakan Pedro. GP23 lebih stabil di tikungan lambat dan memberikan akselerasi lebih baik di beberapa sektor Motegi. Ini adalah faktor yang membantu Marquez mendapatkan hasil terbaik. Bastianini kesulitan dengan GP24, dan itu menjadi alasan kenapa kita melihat Marquez mengungguli dia di balapan ini, jelas Cravar. Dengan podium ketiganya di MotoGP Jepang 2024, Marc Marquez kembali membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di kejuaraan dunia MotoGP. Meskipun menggunakan motor dengan spesifikasi lebih rendah dibandingkan para pembalap pabrikan, Marquez terus menunjukkan kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Sementara itu, Enea Bastianini dan tim Ducati Lenovo harus segera mencari solusi agar GP24 dapat tampil lebih kompetitif di balapan berikutnya. Jika pengembangan GP24 dapat diselesaikan dengan baik, Bastianini kemungkinan besar akan menjadi ancaman serius bagi Marquez dan pembalap lain di grid. Komentar Acosta mungkin menggambarkan keyakinannya terhadap superioritas teknis motor dalam situasi tertentu, tetapi pada akhirnya, MotoGP selalu menjadi kombinasi antara skill pembalap dan teknologi motor.
Balapan berikutnya akan menjadi ujian apakah Marquez benar-benar bisa terus bersaing dengan motor GP23 atau jika tim-tim pabrikan akan mengejar ketertinggalan. Dengan begitu banyak intrik dan persaingan yang memanas, MotoGP 2024 dipastikan akan semakin menarik. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.